Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junda dengan NIM 18106111345 kelas A, eh, hukum humaniter. Dosennya adalah Pak Hoirul Rizal Lutfi SHMH. Bertujuan untuk memenuhi tugas UAS hukum humaniter. Saya akan membahas tentang konflik Israel dan Palestina yang sedang memanas di Timur Tengah. Terima kasih. Konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum humaniter internasional. Konflik antara Palestina dan Israel terus berlanjut dan belum menemukan titik damai. Hal ini semakin diperparah dengan adanya serangan Israel ke jalur Gaza baru-baru ini. Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata dan bagaimana pelanggaran terhadap hukum humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel serta penyelesaiannya menurut hukum humaniter internasional. Hukum internasional yang berlaku dalam konflik Israel dan Palestina. Setelah mempertimbangkan pembahasan mengenai penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter ini diterapkan dalam Protokol Tambahan 1977 yang terdiri dari Protokol Tambahan 1 yang mengatur mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan 2 yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Dalam penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata juga memperhatikan prinsip dan asas dalam hukum humaniter, khususnya prinsip pembedaan yang harus diterapkan dalam suatu konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Adanya penerapan hukum humaniter dalam konflik Palestina dan Israel berupa tindakan pembelaan diri atau self-defense dari Israel dalam bentuk pembalasan reprisal dengan melakukan operasi Khaslet sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari para militer Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel. Israel mengklaim bahwa wilayah Palestina juga merupakan wilayah Israel jika dilihat dari sejarah atau historical territory. Palestina pun juga mengklaim wilayah yang diduduki Israel merupakan wilayah Palestina. Poin penting mengapa konflik terus terjadi hingga menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa. Diplomasi sudah dilakukan dalam konflik Israel-Palestina, namun tidak efektif, di mana jalur diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer, tetapi tidak menemukan titik terang di antara pihak yang bersengketa, sehingga Israel melakukan invasi ke jalur Gaza. Mengenai pelanggaran hukum humaniter dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa, baik pihak Israel maupun Palestina dalam hal ini Hamas, dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Amerika. Sama-sama melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama pelanggaran hak asasi manusia. Konflik bersenjata internasional sering terjadi apabila upaya diplomasi antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata yang dulunya merupakan perang telah diatur dalam hukum perang yang kini dinamakan hukum humaniter. Pada masa lalu, sengketa atau konflik bersenjata yang dinamakan perang telah diatur tata caranya sesuai dengan hukum perang atau laws of war. Dari masa ke masa hukum ini terus berkembang, menjadi seperti sekarang ini yang disebut hukum humaniter internasional. Rumusan masalah dalam konflik Israel-Palestina. Bagaimana bentuk-bentuk penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata? Nah, terus yang kedua, bagaimana pelanggaran terhadap hukum humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, serta penyelesaiannya menurut hukum humaniter internasional. Definisi konflik bersenjata. Konflik bersenjata adalah suatu sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih. Sengketa antara pemerintahan negara dengan pemberontak dan segala bentuk sengketa lainnya yang
bersifat internasional maupun non-internasional yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Dalam konflik bersenjata, penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai, di mana dalam konflik bersenjata seringkali terjadi kekejaman dan kekerasan yang tidak manusiawi. Menurut ahli Pietro Ferri, bahwa istilah konflik bersenjata atau armed conflict merupakan segala bentuk sengketa bersenjata antara beberapa pihak yang mencakup dua negara atau lebih. Suatu negara dengan suatu identitas bukan negara, suatu negara dengan suatu faksi pemberontak, ataupun antara dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara. Semua umat manusia tidak menginginkan perang atau konflik itu sendiri terjadi di sekitar kita. Namun banyak faktor yang menyebabkan hal ini tetap terjadi meskipun umat manusia di dunia telah melakukan berbagai usaha untuk memperkecil pecahnya suatu peperangan atau konflik bersenjata. Yang salah satunya diwujudkan dengan cara membuat suatu kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara berperang, perlindungan terhadap rakyat sipil, serta etika-etika dalam berperang itu sendiri yang kemudian diwujudkan dalam suatu hukum yang dikenal dengan hukum humaniter internasional. Dasar hukum konflik bersenjata internasional. Secara sederhana, konflik bersenjata internasional dapat diartikan sebagai konflik bersenjata di mana di dalam konflik tersebut melibatkan dua atau lebih negara lain di dalamnya. Namun di dalam instrumen-instrumen hukum yang ada terdapat beberapa pasal dan ayat yang menekankan definisi atau ruang lingkup dari konflik bersenjata internasional. Seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 4 protokol tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus yang menyatakan bahwa the situation referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which people are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principle of International Law concerning friendly relation and cooperation among states in accordance with the Charter of the United Nations. Penerapan hukum internasional dan humaniter dalam konflik bersenjata. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina ini merupakan sebuah konflik bersenjata non-internasional. Konflik tersebut bersifat non-internasional karena yang menjadi pihak dalam berlangsungnya konflik antara Israel dan Palestina adalah Tentara Nasional Israel atau yang dikenal dengan Israel Defense Force dengan pasukan Hamas yang notabene bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina. Mengingat wilayah Palestina pada saat itu khususnya jalur Gaza yang merupakan wilayah pendudukan Israel atau warga Palestina yang hanya merupakan pengungsi akibat perang yang berlangsung di wilayah tersebut. Konsep self-defense dan reprisal terkait konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. Serangan Israel ke jalur Gaza dengan alasan Hamas sebagai organisasi yang sering mengganggu keamanan Israel dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan atau use of force atau dikenal dengan use in bellum. Kedua adalah bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah use in bello. Pada konteks use in bellum, menjadi pertanyaan apakah serangan Israel merupakan serangan bela diri atau self-defense. Sedangkan yang dikategorikan sebagai pembenaran hanya ada dua, yaitu keharusan dan yang kedua ada pembelaan diri. Namun dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa keharusan atau necessity tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional. Operasi Kaslet yang merupakan bagian dari bentuk pembelaan diri Israel demi melindungi warga negaranya dari gangguan pihak asing yang mengancam. Hal ini dipertegas dalam UN Charter artikel 51, nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations. Hal ini dipertegas juga oleh pendapat Perdana Menteri Ehud Olmert.
bahwa demi tujuan melindungi penduduk sipil, maka operasi militer dapat diperluas agar memperlemah kekuatan militer Hamas. If there is a need, the military is prepared to expand the operation. We will continue to do everything to protect our citizens. Kesimpulan dalam konflik Israel-Palestina. Setelah mempertimbangkan pembahasan mengenai penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter ini diterapkan dalam protokol tambahan 1977 yang terdiri dari protokol tambahan 1 yang mengatur mengenai konflik bersenjata internasional dan protokol tambahan 2 yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional. Dalam penerapan hukum humaniter internasional, dalam konflik bersenjata juga memperhatikan prinsip dan asas dalam hukum humaniter, khususnya prinsip pembedaan yang harus diterapkan dalam suatu konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun konflik bersenjata non-internasional. Hukum humaniter internasional tetap berguna dan diterapkan. Meskipun kita sering mendengar tentang pelanggaran hukum humaniter yang terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, dari mana situasi di mana hukum humaniter ini dihormati dan diterapkan. Adanya penerapan hukum humaniter dalam konflik Palestina dan Israel berupa tindakan pembelaan diri atau self-defense dari Israel dalam bentuk pembalasan atau reprisal dengan melakukan operasi Kaslet sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari para militer Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel, di mana jalur diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer, tetapi tidak menemukan titik terang di antara pihak yang bersengketa.